Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai koordinasi dan rentang kendali. Nah, lalu apa saja pokok pembahasan yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai pengertian koordinasi, masalah-masalah pencapaian koordinasi, pengertian rentang kendali, dan faktor yang mempengaruhi rentang kendali. Langsung saja, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu mengenai koordinasi. Koordinasi ialah proses mempersatukan setiap bagian organisasi demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Tanpa koordinasi yang efektif, setiap individu dan departemen tidak akan memiliki pedoman yang utuh mengenai peranannya dalam organisasi. Tujuan organisasi juga tidak akan tercapai jika setiap individu dan departemen memprioritaskan kepentingannya masing-masing. Suatu pekerjaan yang bergantung pada pekerjaan lainnya akan semakin membutuhkan koordinasi. Menurut James Thomson, ketergantungan antara satuan-satuan organisasi itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ketergantungan yang menyatu atau full interdependence. Nah, maksud dari ketergantungan menyatu ini ialah ketergantungan semacam ini tidak membutuhkan interaksi. Ketergantungan ini terjadi apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu sama lainnya dalam melaksanakan kegiatan harian. Akan tetapi, tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk satu hasil akhir. Sebagai contoh, organisasi dengan bentuk konglomerasi mempunyai divisi yang berbeda satu sama lain dan tidak berkaitan. Yang kedua, ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence. Ketergantungan ini dicirikan oleh digunakannya output dari suatu bagian sebagai input untuk bagian lainnya. Ketergantungan antar bagian cenderung lebih kompleks daripada ketergantungan yang menyatu, tetapi pengaruhnya masih bergerak satu arah. Dan yang ketiga, ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence. Ketergantungan ini muncul ketika bagian yang satu dan bagian yang lainnya saling mempengaruhi sehingga timbul suatu give and take antar satuan di dalam organisasi. Nah, lalu apa saja masalah-masalah yang muncul saat pencapaian koordinasi? Yang pertama yaitu perbedaan orientasi waktu antar bagian. Perbedaan di sini adalah perbedaan yang dapat dilihat dari orientasi waktu yang lebih pendek yang dimiliki oleh bagian produksi dibandingkan dengan bagian riset dan pengembangan yang memiliki orientasi waktu yang panjang. Yang kedua, tingkat formalitas. Dibandingkan dengan bagian personalia, bagian produksi memiliki prosedur yang jelas dan formal, di mana kualitas dan kuantitas diawasi secara ketat. Proses evaluasi dan balas jasa juga dilakukan dengan formal. Yang ketiga, yaitu perbedaan tujuan. Setiap bagian organisasi mempunyai tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing anggota organisasi. Misal, bagian produksi cenderung menekankan efisiensi proses produksi, sementara bagian pemasaran cenderung menekankan variasi produk. Masalah yang keempat yaitu gaya interaksi. Contohnya yaitu kegiatan di bagian produksi membutuhkan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya senantiasa berjalan lancar. Sementara kegiatan di bagian research and development cenderung mengedepankan kreativitas karena tidak dikendalikan oleh waktu. Nah, itulah beberapa masalah-masalah yang muncul dalam pencapaian organisasi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai rentang kendali atau rentang manajemen. Apa itu rentang kendali? Rentang kendali di sini ialah jumlah karyawan yang secara langsung melapor ke seorang manajer. Rentang kendali yang sempit menunjukkan bahwa manajer hanya mengendalikan sedikit karyawan. Sebaliknya, rentang kendali yang melebar menunjukkan bahwa manajer mengendalikan banyak karyawan.
Terkait ini, organisasi perlu menganalisis efektivitas dari rentang kendali sempit dan lebar. Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang kendali yang tepat adalah penting. Yang pertama, rentang kendali mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan oleh manajer. Yang kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen atau rentang kendali yang pertama yaitu kesamaan fungsi-fungsi. Makin jenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja semakin sama jenis fungsi-fungsi yang dilakukan, maka kelompok kerja juga akan memiliki rentang kerja yang semakin lebar. Yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentang manajemen akan semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentang manajemen semakin melebar. Dan yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentang manajemen semakin melebar. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentang manajemen akan semakin melebar. Dan yang keenam, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi tersebut, seperti penarikan, pelatihan, dan pengawasan mutu, maka rentang akan semakin melebar. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Sekian dulu materi mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.